Selamat malam Bapak Sudi dan Bapak Sore. Perkenalkan nama saya On Alfarel. Eh, dan ini adalah Perkenalkan nama saya Ahmad Rizka. Saya di sini adalah sebagai asisten dari Bapak Alfara Gede. ya kami berdua berasal dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bergerak pada sektor eh, keuangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Untuk peran kami berdua adalah pihak netral, ya, pihak netral. Dan rekan saya ini akan mencatat hasil dari pembicaraan kita pada hari ini. Dan tenang saja, kami di sini tidak akan ngomong dengan pihak lain ataupun ke lembaga kami, karena sifat dari pertemuan kita kali ini adalah sangat tertutup. Jadi tenang saja, apabila kasus ini berlanjut maka hal yang dicatat oleh rekan saya ini tidak akan dapat menjadi alat bukti di persidangan nantinya. Dan juga tujuan kita pada hari ini adalah untuk menemukan masing-masing solusi ataupun win-win solution dari Bapak Budi dan Bapak Sore ini. Dan juga kita akan memiliki sesi gabungan seperti ini, ya. Dan kemungkinan nanti saya juga akan meminta sesi terpisah. Bisa jadi ketika saya bertemu dengan Bapak Budi gimana, dan juga kita ketemu dengan Bapak Sore nanti gimana. Apakah Bapak Budi dan Bapak Sore ini dia? Ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mendengar dulu nih dari Bapak Budi selaku pemohon kan dalam perkara ini kan. Saya ingin mendengar dulu nih duduk perkara dari Bapak Budi itu gimana. Boleh silakan dibicarakan, Pak. Terima kasih Bapak Farel. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Pak Budi Hartono selaku owner dari Rendang Express, itu usaha saya Pak. Dan juga saya ini adalah nasabah di Bank Sentral Asia atau bisa disebut Bank BCA. Sudah kurang lebih 15 tahun lah Pak. Dan juga saya kan udah menjadi nasabah prioritas di sana. Dan dalam kira-kira di tahun 2024 itu Pak, saya mengajukan kredit Pak, yang mana tujuan kredit itu saya peruntukkan untuk renovasi usaha saya, yaitu Rendang Express Pak. Dari nominal kreditnya saya minta dari pihak Bank BCA itu di angka 1 miliar dengan tenggat waktu 2 tahun. Nah, selama saya mengambil kredit itu saya selalu membayar sesuai waktu atau on time tanpa ada terlambatan sedikit pun. Namun masalahnya itu datang di pertengahan tahun 2025, yang mana usaha saya itu yang awalnya itu sangat ramai pengunjung, konsumen datang, bahkan bisa menghasilkan omset di atas rata-rata, tiba-tiba mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan di depan usaha saya itu tepat di sebelahnya sedang ada proyek penggalian dari Pemda, yang mana usaha kami itu terdampak lah dari atas proyek tersebut. Dampak dari proyek tersebut, hasil banyak konsumen kami yang biasa datang ke toko kami untuk menikmati makanan dari toko kami, jadi tidak bisa menikmati di tempat lagi karena dari pihak proyek itu menutup usaha kami. Dan juga di pertengahan Juli itu saya sempat datang ke bank untuk menjelaskan kondisi usaha saya, dan saya menemui Bapak Sastro selaku pihak yang mengatur mengenai kredit tersebut, dan saya mencoba menjelaskan kondisi usaha saya. Namun tanggapan dari Pak Sastro itu dia akan menyampaikannya nanti ke atasannya, dan saya pulang dan saya menunggu kabar dari Pak Sastro, dan tiba-tiba itu ada panggilan dari HP saya, dan saya angkat, ternyata
bukan dari pihak Pak Sastro, melainkan dari debt collector, yang mana dalam panggilan tersebut saya diancam dan dikatakan bahwasanya saya mau kabur, tidak mau bayar hutang, yang mana menurut saya hal tindakan tersebut itu menjatuhkan harga diri saya. Karena sebelumnya itu Pak, di 1 tahun belakang itu saya selalu aktif, bahkan selalu membayar tadi hari itu tepat waktu, bahkan sebelum tenggat waktu itu berlangsung Pak. Jadi yang mana saya juga sebetulnya kecewa Pak pada pihak bank itu, karena kan saya sudah selama 15 tahun menjadi nasabah, bahkan saya juga udah prioritas di bank tersebut kan. Dan saya juga sempat kaget. Tidak lama beberapa bulan dari itu saya diberikan SP 1 sampai 3, dan tiba-tiba saya diberitahukan bahwasanya usaha saya itu akan dilelang Pak. Oke, baiklah. Jadi dari Bapak Budi sendiri pengennya pihak bank ini gimana gitu? Dari harapannya lah gitu. Harapan saya kepada pihak bank itu, yang pertama itu Pak, saya meminta kepada pihak bank untuk membatalkan pelelangan atas ruko saya. Yang kedua itu saya meminta untuk restrukturisasi, karena saya yakin proyek yang ada di depan ruko saya itu dalam tenggat waktu 3 bulan itu akan selesai Pak, dan ruko saya akan kembali seperti biasanya, bahkan lebih baik dari sebelumnya Pak. Dan yang ketiga itu saya meminta untuk penghapusan denda dan juga penundaan pembayaran Pak. Mungkin itu yang saya ingin mintakan kepada pihak bank Pak. Penundaan pembayaran selama berapa ya? 6 bulan Pak. Oh, selama 6 bulan. Oke. Mungkin rekan saya ada tanggapan mungkin ya? Baik Bapak Budi, saya telah mencatat poin-poin yang Bapak sampaikan. Bapak merasa kecewa dengan respon bank, merasa ini kondisi yang memaksa Bapak. Dan harapan Bapak pada mediasi ini itu adalah, pertama, Bapak meminta pembatalan lelang serta restrukturisasi berupa penundaan pembayaran selama 6 bulan dan penghapusan denda. Betul kan Pak? Betul Pak, kira-kira seperti itu. Baik, sekarang saya mempersilahkan Bapak Sore dari pihak bank untuk menanggapi nih tadi duduk perkara ataupun penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi ini tadi. Saya persilakan kepada Bapak Sore. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator dan selamat malam kepada Bapak Budi. Kami di sini dari pihak bank juga memahami apa yang sedang Bapak alami sekarang, dan juga kami sudah turun ke lapangan dan melihat bahwa benar ada pembangunan di sana. Nah, yang perlu di sini, ada beberapa hal yang perlu kami bahas atau kami luruskan. Yang pertama di sini bahwa sudah ada bukti yang dimana di perjanjian tanda kredit ini itu proyek itu tidak ada hubungannya dengan itu klausul force majeure atau keadaan memaksa, yang dimana itu adalah bagian dari risiko bisnis yang melekat pada lokasi usaha Bapak sendiri. Dan kedua, di sini kami sangat menyayangkan di mana Bapak Budi mengatakan kami tidak kooperatif, yang dimana di sini di catatan kami nih Bapak Budi itu benar datang di bulan Juli dan menghubungi Pak Sastro. Nah, di sini di catatan kami, Bapak Budi itu sudah mengajukan surat permohonan restrukturisasi resmi, yang dimana lengkap dengan proposal dan lain-lainnya. Yang dimana di sini surat resmi itu tidak pernah kami terima, Bapak. Nah, yang ketiga, yang menghubungi Bapak itu bukan debt collector, yang dimana itu adalah tim divisi kami. Jadi di sini Bapak Budi hanya salah sangka terhadap kami saja. Baik, Bapak, kami di sini sudah mendaftarkan lelang ini ke KPKNL. Nah, kami di sini hanya menjalankan hak-hak kami, Bapak. Di sini kami hadir di mediasi ini hanya sebagai etikat baik terakhir. Posisi kami saat ini, kami tetap terbuka terhadap Bapak, tapi kami tidak memberikan grace period ini selama 6 bulan, dan dimana kami butuh komitmen dari Bapak sendiri. Nah, jika Bapak Budi serius, silakan tunjukkan itikat baik Bapak pada kami, buktikan. Nah, bayarkan minimal tunggakan 2 bulan dulu Bapak, dan bayarkan denda keterlambatan. Nah, maka di sini kami bakal memproses ulang lelang tersebut, dan juga akan menyusun skema restrukturisasi ini kembali. Baik, terima kasih Bapak Sore. Di sini saya sudah mencatat bagaimana posisi bank. Bank memandang ini itu sebagai risiko bisnis.
bukan sebagai keadaan memaksa atau force major. Dan bank sendiri pun telah mengikuti prosedur penagihan. Dan di sini bank ini bersedia melakukan restrukturisasi dan menunda lelang. Dan syarat adanya pembayaran etikat baik dari Bapak Budi. Apakah benar Bapak? Baik Bapak Budi, terima kasih sudah datang pada sesi kali ini. Sesi ini adalah sesi terpisah yang mana saya menanyakan langsung apakah Bapak bercerita langsung kepada saya sebelumnya setelah terbukanya. Bapak tidak perlu khawatir, santai saja. Apapun yang Bapak sampaikan pada sesi ini itu sifatnya sama pada sesi kemarin Pak, itu rahasia. Saya juga tidak akan menyampaikan kepada Bapak sore selaku pihak bank tanpa seizin Bapak juga. Apabila Bapak mengizinkan ya saya pun siap menyampaikan gitu. Untuk bercerita selanjutnya silakan, saya persilakan kepada Bapak. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Terus terang Pak, sejujurnya saya marah Pak. Saya betul-betul kecewa sekali kepada Bapak. Karena saya itu udah menjadi nasabah mereka sudah selama 15 tahun. Dan juga saya selama menjadi nasabah itu, apa yang maju saya itu tidak pernah telat Pak. Sekalinya saya kena musibah kayak kondisi saya sekarang, yang mana musibah ini di luar kendali. Mereka malah mengirimkan dan kolektor Pak. Saya serasa diri saya ini masih injak Pak. Baik. Saya memahami lah kemarahan Bapak yang mana Bapak sudah menjadi nasabah setia selama 15 tahun ya kan. Wajar saja ketika Bapak marah karena Bapak diperlakukan tidak baik oleh bank yang selama ini sudah Bapak setia dengannya. Lanjut boleh. Kalau saya lihat ya kan, bank kemarin itu menawarkan penundaan pembayaran Pak, penundaan lelang. Jika Bapak membayar 2 bulan ya kan, Bapak membayar 2 bulan, tunggakan bunganya itu sekitar 35 sampai 40 jutaan. Tadi saya melihat kemarin saya melihat respon Bapak itu seperti keberatan sekali. Boleh saya mengetahui apakah angka itu mustahil bagi Bapak untuk memenuhinya? Sebetulnya Pak, ya ini sebenarnya rahasia saya sendiri. Sebetulnya itu saya itu memiliki dana darurat yang mana dana ini diperuntukkan untuk pendidikan juga bila mana orang tua saya sakit atau istri saya kena musibah, dana ini baru bisa dicairkan Pak. Itu dana darurat yang saya miliki itu sekitar 150 jutaan Pak, yang saya simpan dalam bentuk deposito. Jika saya mencairkan dana tersebut, saya takutnya saya tidak memiliki uang untuk anak-anak saya dan keluarga saya Pak. Apalagi itu dana darurat satu-satunya dan dana terakhir kami Pak. Oke. Baik Bapak. Saya sangat menghargai nih kejujuran Bapak ya kan. Kejujuran Bapak ini informasi yang sangat penting bagi kami Pak. Mari kita lakukan uji realitas sejenak ya kan. Kita lihat dari 2 skenario. Maksud saya ketika saya sudah saya ngobrol dengan Bapak dan juga saya nanti akan mengobrol pada Bapak sore ya. Saya akan mencari konklusi, saya akan mencari jalan tengahnya lah ya dari tanggapan masing-masing pihak. Kurang lebih seperti itu Pak.
Jika pada sesi pertama itu Bapak bersikeras mempertahankan 150 juta itu secara utuh. Bapak menolak pembayaran ke Serpun. Mediasi ini gagal. Bapak sore akan melanjutkan proses lelang ruko Bapak yang mungkin nilainya 2 miliar. Itu akan hilang, Pak. Itu tangga Bapak yang bentar lagi akan meledak itu hilang, dan Bapak mungkin masih dikejar bisa utang. Saya rasa seperti itu, Pak. Kemudian jika Bapak menjalankan rencana kita yang rencana selanjutnya atau skenario selanjutnya, itu Bapak mengorbankan sebagian kecil dari dana darurat Bapak. Kemudian katakanlah 10-15%-nya, misalnya 20 juta itu ya, 20 juta uang itu Bapak gunakan untuk membeli 4-5 bulan, membayar 4-5 bulan tunggakan Bapak tadi, agar usaha Bapak selamat, kemudian ruko Bapak aman, dan Bapak bisa membuktikan bahwa usaha Bapak akan pulih. Nah, di antara dua skenario itu, kerugian mana yang sebenarnya lebih besar yang Bapak alami dari yang saya jelaskan tadi? Untuk skenario A itu saja saya tidak mau, Pak, untuk kehilangan ruko, karena ruko itu anggapannya bantu usaha seperti saya itu, Pak, adalah bagian dari hidup saya, Pak. Untuk skenario yang kedua itu mungkin gimana ya, Pak? Bisa terdeskripsikan lagi itu, Pak. Baik, Bang butuh yang tempat Bapak ini ya, Bapak pinjam uangnya itu butuh itikat baik. Itikat baik, sama-sama itikat baik. Mereka bawa ke komite, ke PD mereka. Mereka tidak bisa memproses restrukturisasi jika cash flow itu nol. Tidak bisa. Jika angka 2 bulan itu terlalu berat bagi Bapak, berapa angka realistis yang bisa Bapak tawarkan kepada komite pihak bank lah, seperti itu? Oke, sejauh ini saya paham. Mungkin dari saya itu, Pak, bisa mengusahakan setidak-tidaknya untuk membayar 1 bulan, Pak, dan tunggakan tersebut. Misalnya anggaplah contoh seperti misal di 18-20 jutaan gitu, Pak. Saya bisa transfer dalam minggu ini, bahkan kalau dari pihak bank mau sekarang saya juga bisa. Tapi saya mau saya minta kepada pihak bank itu bahwasanya denda itu dihapus dan juga diberikan yang grace period. Saya minta itu minimal 4 bulan, kalau nggak 6 bulan lah, Pak, untuk grace period itu. Oh, ini ada sebuah kemajuan yang besar ini, Pak. Tapi gini, Pak ya. Saya punya izin dari Bapak untuk menyampaikan tawaran baru ini ke Bapak sore. Apakah Bapak kenal? Baik, silakan Bapak sampaikan kepada pihak bank. Tapi saya ingin memberikan pesan melalui Bapak dan sampai ke pihak bank. Ini adalah bentuk itikat baik dari saya, dan saya harap itikat baik saya ini dihargai, Mas. Ya. Baik, Bapak bersedia membayar 1 bulan ya kan? 1 bulan bunga ini dengan syarat bank mau fleksibel dan soal penghapusan denda dan memberikan grace period yang Bapak inginkan, ya kan? Dan juga saya berterima kasih pada Bapak. Setelah ini saya akan berbicara sebentar dengan Bapak sore, dan juga saya akan menyampaikan pesan Bapak yang Bapak sampaikan kepada saya tadi. Nanti saya akan hubungi kembali lah untuk pembicaraan selanjutnya. Saya kira seperti itu.
Terima kasih Pak, saya tunggu kabarnya. Baik, senang. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya pada sesi hari ini. Seperti pertemuan kita sebelumnya, sesi ini juga bersifat rahasia. Jadi Bapak tidak perlu. Jadi berdasarkan agenda kita sebelumnya, bank itu meminta pembayaran minimal 2 bulan ya Pak, 2 bulan belakang, dan baru proses restrukturisasi ini bisa berjalan. Nah, itu emang sudah sesuai SOP. Saya tahu. Apakah ada fleksibilitas dari permintaan ini? Kalau dari pihak bank sendiri Bapak, kami juga sudah turun ke lapangan dan melihat kondisi dari bangunan Bapak Budi tersebut. Di sana juga kami juga melihat kan, oh ternyata benar ada pembangunan tersebut dari Pemda. Nah, jadi kalaupun ada lelang tersebut, itu pun harganya paling cuma 600 sampai 800 juta Bapak. Nah, kalau misalnya kita ambil di harga tertinggi 800 juta, itu bakal rugi di kami Bapak. Yang dimana total utang dari si Bapak Budi ini yaitu 900 juta, karena itu udah termasuk bunga dan termasuk dendanya Bapak. Nah, jadi kalau kita sudah ambil dari harga tertinggi, maka di sini bank yang rugi, yang dimana kami rugi 100 juta. Itu pun dari hal yang tertinggi. Kalau misalnya itu jadi hal yang terendah kayak 600 juta tadi, wow, itu bakal rugi di bank sendiri Bapak. Nah, di sini kalau kami tetap memaksa, jadi kami yang bakal dikejar-kejar oleh kantor pusat Bapak. Oh, baik Bapak. Bapak Budi ya, dan Bapak Budi itu sudah menyampaikan kepada saya melalui Bapak Farel. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa Bapak Budi ini bersedia untuk membayar tunggakan itu maksimal 1 bulan, dan dia itu juga meminta grace period selama 6 bulan Pak, dan penghapusan denda secara total Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Kalau 1 bulan berarti itu masih ada uang masuk. Tapi kalau untuk grace period 6 bulan itu kayaknya belum bisa Bapak. Belum bisa. Ya, karena dari pihak bank juga itu nggak akan setuju. Karena grace period 6 bulan itu, wah itu udah lama banget, sangat lama. Jadi dari pihak bank mungkin nggak akan setuju. Tapi kalau untuk 1 bulan itu masih bisa kami pikirkan karena masih ada uang masuk. Amin. Kalau grace periodnya jadi ada pengurangan ya Pak, atau ada toleransinya? Kalau dari kami grace period itu mungkin paling lama 2 bulan atau 3 bulan Dok. Kalau di 3 bulan gimana Pak? Kami mungkin belum setuju, tapi masih bakal kami pikirkan. Ya, karena Bapak Budi tadi kemarin sangat yakin kalau usahanya ini bakal lancar dan bakal pulih setelah proyek Pemda tersebut selesai Pak. Gimana Pak? Oke, kalau dari Bapak Budi sendiri sudah kooperatif, mungkin bisa akan mewujudkan penggabungan tersebut. Baik. Apakah yang Bapak sampaikan hari ini boleh saya sampaikan kepada Bapak Budi nanti di sesi gabungan? Boleh lah. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya katakan terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Budi, Bapak Sore, selamat datang kembali pada sesi gabungan kita ini ya. Terima kasih sekali ini udah menyempatkan waktunya dan juga dari pembicaraan terpisah kemarin yang sudah kita lakukan sama asisten saya juga sudah lakukan juga, itu saya melihat ada kemajuan yang sangat besar itu Pak. Ya, untuk Bapak berdua ya, melihat kedua pihak sama-sama ingin mencari solusi ini. Itikat baiklah
dan bersedia lebih fleksibel ke depannya, ya kan, terutama agar urusan ini lancar, berjalan sesuai memang apa yang kita inginkan. Dari Bapak Budi sendiri, saya menangkap bahwa Bapak sangat yakin usaha Bapak itu akan pulih kembali setelah pembangunan 3 bulan ini dari Pemda ini, ya. Dan juga saya sangat menghargai ini. Saya harap juga dari pihak Bapak Sore, bagi pihak bank itu sama-sama kita menghargai, karena Bapak Budi ini masih memiliki etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Asalkan pihak bank juga menghargai ini keadaan dari Bapak Budi ini. Dan juga dari Bapak Sore, saya juga melihat dan juga menangkap bahwa bank pada prinsipnya lebih memilih restrukturisasi yang berhasil daripada opsi lelang, asalkan ada komitmen yang jelas dari pihak nasabah, yaitu pihak Bapak Budi. Kita sekarang punya titik awal baru nih, Pak. Ya, Pak, baik Bapak Budi maupun Bapak Sore. Saya sudah menyampaikan ke Bapak Sore ini kemarin bahwa Bapak bersedia menunjukkan komitmen dengan membayar 1 bulan tunggakan bunga, ya kan? Jadi dari Bapak Sore juga setelah berdiskusi internal menyampaikan bahwa itu bank bisa menerima etikat baik tersebut dari Bapak Budi dengan menunda lelang. Ini sebetulnya kabar baik ini dari pihak bank nih, Pak. Gimana, Mbak? Sistem apa dari pihak bank sih. Ya. Namun kita masih punya 2 hal ini, Pak. Kita masih punya 2 hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama, lamanya grace period yang nantinya saling kita diskusikan. Yang kedua adalah masalah denda yang Bapak Budi inginkan untuk dihapuskan. Berarti itu ya. Dan juga tadi Bapak Budi meminta grace period selama 6 bulan dan penghapusan denda sebesar 100% dari pihak banknya. Dan Bapak Sore juga menyampaikan bahwa 6 bulan terlalu berat untuk disetujui oleh komite kredit dari pihak bank sendiri, ya kan? Maka dari itu Bapak Sore, apakah ada ruang tengah tuh? Ada ruang tengah yang bisa ditawarkan oleh bank pada Bapak Budi, mungkin grace period yang lebih singkat, namun tetap memberi nafas pada Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Budi atas niat baiknya nih untuk membayar 1 bulan tunggakan. Kami dari pihak bank menghargai itu, serta mempertimbangkan, dan demi keberhasilan restrukturisasi ini, kami bisa tawarkan skema baru, Pak Budi. Nah, yang pertama itu bank itu menawarkan 3 bulan grace period. Selama 3 bulan itu, Bapak hanya perlu membayar bunganya saja. Nah, pokoknya kami tunda itu. Nah, untuk denda, kami bisa berikan keringanan penghapusan 50%, Bapak. 3 bulan, cuma 3 bulan. Sedangkan proyek yang di depan ruko saya itu, Pak, baru selesai 3 bulan lagi. Setidaknya saya butuh 1 bulan, Pak, untuk recovery usaha saya. Oke lah, untuk denda 50%. Setidaknya itu saya masih bisa saya bayar lah dengan adanya recovery. Kalau dari saya mintanya itu setidaknya, Pak, 4 bulan. 3 bulan itu untuk melihat gimana hasil dari usaha saya itu, dan 1 bulan selanjutnya itu recovery usaha saya itu sendiri, Pak. Oke. Santai dulu nih ya. Bagaimana dengan tanggapan dari Bapak Sore? Pak Budi itu menerima tawaran denda sebesar 50%. Namun meminta tambahan 1 bulan grace period untuk menjadi 4 bulan.
Ini sepertinya titik akhir negosiasi saya rasa. Es krim mama bilang dia ini gratis es krim. Masa es Ini keputusan di luar SOP ya. Tapi saya akan memperjuangkan nih di komite. 4 bulan dead period itu kan dari November 2025 sampai Februari 2026. Bapak hanya bayar bunga berjalan. Sisa pokoknya kita reschedule aja. Perpanjang tenornya jadi 1 tahun. Nah, dendanya kita hapus 50%. Tapi ada syarat mutlaknya, Pak. Pembayaran 1 bulan itu, tunggakannya itu harus masuk ke rekening bank kita. Paling lambat itu ya hari Jumat 24 Oktober 2025, kisaran jam 3 sore. Jika tidak, kesepakatan ini bakal batal. Nah, maka dalam itu bakal jalan, walaupun kami yang rugi. Bagaimana Bapak Budi? Jangankan Jumat Pak, hari ini pun saya siap bayarnya. Baik, kita sudah mendengar statement dari masing-masing pihak. Di sini saya sudah mencatat beberapa poin dari rangkuman dari hal-hal yang telah dibicarakan. Pertama, pihak nasabah yaitu Bapak Budi Hartono setuju dan berjanji membayar 1 bulan tunggakan sebesar 46 juta rupiah paling lambat hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 pukul 3 sore. Poin 2, pihak Bank BCA segera setelah menerima pembayaran tersebut akan secara resmi mencabut proses pendaftaran lelang atas jaminan surat hak milik nomor 112 IKPKNL. Poin ketiga, para pihak setuju untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan skema sebagai berikut. A. Diberikan grace period atau penundaan bayar pokok selama 4 bulan terhitung sejak November 2025 hingga Februari 2026. B. Selama masa grace period, nasabah hanya wajib membayar bunga berjalan setiap bulannya. C. Sisa pokok utang akan dijadwalkan ulang. Diperpanjang tenornya selama 12 bulan. Poin 4. Bank setuju untuk menghapus 50% dari total denda keterlambatan yang ada. Sisa 50% denda akan dibayarkan. Nah, ini Bapak sore sisanya bagaimana? Sisa dendanya 50% itu bisa dicicil 6 kali. Ditambahkan di angsuran normal yang mulai Maret itu 2026. Gimana Bapak Budi? Saya sepakat ya. Baik. Sisa denda 50% dicicil selama 6 bulan dimulai Maret 2026. Poin kelima, kesepakatan ini final dan mengikat dan akan dituangkan dalam adendum perjanjian kredit yang ditandatangani para pihak paling lambat minggu pertama November 2025. Apakah ada poin lain Bapak Budi dan Bapak Sore? Cukup jelas. Cukup jelas. Baik, Pak. Alhamdulillah, dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini, maka mediasi kita pada hari ini 21 Oktober 2025 secara resmi saya nyatakan berhasil dan ditutup. Saya ucapkan selamat kepada Pak Budi dan juga Bapak Sore yang telah bekerja keras mencari solusi terbaik, win-win solution, atau dengan kata lain bukan saling menyalahkan, ya. Bukan saling menyalahkan. Semoga usaha Pak Budi lancar ke depannya dan kerjasama dengan pihak bank BCA itu terus berlanjut dengan baik. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih.